Bab 3. Manusia dan Peradaban. A. Pengertian. Konsep peradaban digunakan sebagai sinonim untuk superioritas kelompok budaya tertentu. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization, yang berarti penyempurnaan pemikiran, tata krama atau rasa. Konsolidasi hukum sipil Romawi dan menghasilkan kumpulan tulisan yang disebut Corpus Juris Civilis. Istilah ini dimunculkan kembali pada abad kedua di Eropa Barat, dan sejak itu pengaruhnya mulai terasa di Eropa. Albrecht Schweitzer dalam The Philosophy of Civilization menemukan dua jenis pemikiran tentang peradaban dalam masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata abad yang berarti akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Seorang dikatakan beradab adalah apabila dia dapat menunjukkan perilaku sopan dan mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. B. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. Disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. Nalar intelektual ini pula yang membuat manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang salah dan yang benar. Terdapat dua aliran pokok filsafat yang memberikan jawaban atas pernyataan tersebut, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil pundak dari mata rantai evolusi yang terjadi di dalam semesta. Memang kita dapat menerima gagasan tentang adanya proses evolusi di dalam semesta, termasuk pada diri manusia. Tetapi tentunya ketika menolak pandangan yang menyatakan adanya manusia di alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri, tanpa pencipta. Sebab itu, segala hal yang bersifat kejiwaan, seperti spiritual atau rohaniah, dipandangannya sebagai esonanis arier, fungsinya organ tubuh. Tubuhlah yang mempengaruhi jiwa. Dalam perspektif ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan ekonomi. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Bahkan pola hidup bersama yang saling membutuhkan dan saling ketergantungan menjadi hal yang dinafikan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. Ia senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia dan kemanusiaannya. D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi ketergantungan pada umumnya memberikan gambaran melalui analisis dialektesis, yaitu suatu analisis yang mengapa bahwa gejala-gejala sosial yang dapat diamati sehari-hari pasti mempunyai penyebab tertentu. Teori perubahan menurut sosial Moore evolusi rektilinial yang sangat sederhana.
Evolusi melalui tahap-tahap evolusi yang terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi. Evolusi bercabang yang mewujudkan perubahan. Evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek. Bentuk-bentuk perubahan sosial menurut Swekerto, perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. 1. Modernisasi masyarakat Indonesia. Mengikuti pengertian modernisasi, kita dapat mengamati modernisasi di Indonesia dalam banyak aspek kehidupan. Penggunaan teknologi itu kemudian mengubah cara produksi, teknik produksi, dan hubungan sosial di perdesaan. Survei agroekonomi dari Institut Pertanian Bogor sejak awal tahun 1970-an di Indonesia telah terjadi proses modernisasi di sektor pertanian. Pengertian penggunaan teknologi dari semula menggunakan pupuk kandang menjadi pupuk urea. Pembuatan benda seni secara tradisional seperti patung primitif, arsitektur tradisional mengalami perubahan menjadi lebih modern, seperti bentuk patung kontemporer, arsitektur modern, dan produk modern yang lain. Modernisasi budaya ideal merupakan perubahan cara berpikir manusia dari berpikir mistik dan religius menjadi berpikir rasional dan sekuler. Dalam proses ini di dalamnya termasuk memudarkan tradisi sosial yang semula diterima apa adanya dan dijadikan acuan perilaku sehari-hari tanpa ada keraguan. Berganti dengan kebebasan setiap orang berpikir mandiri, rasional, dan mengambil inisiatif untuk meraih suatu kepentingan tertentu dengan cara-cara yang baku berdasarkan suatu pertimbangan ilmiah. Cara berpikir magis dan mistik yang mengikuti tradisi tertentu disebut cara berpikir tradisional.